Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Oke, berbicara mengenai pembelajaran bahasa Arab, tentu banyak sekali media yang sudah kita pelajari, yaitu di mata kuliah media dan inovasi pembelajaran bahasa Arab. Nah, tapi ada salah satu hal yang sering luput dalam pembelajaran bahasa Arab karena selama ini itu kita masih sering kali terpaku pada pembelajaran menggunakan buku konvensional yang mana keluhannya itu bisa dirasakan ketika seseorang tersebut berhadapan dengan native speaker atau mendengarkan langsung materi yang mana itu emang diperuntukkan untuk native itu sendiri, dan bahkan beberapa anak merasa kelabakan ketika diterjunkan langsung di daerah Arab sana. Maka dari itu di sini saya akan mempresentasikan sebuah gagasan mengenai studi analisis implementasi teori autentik material pada siaran sepak bola berbahasa Arab. Oke ya, jadi yang melatar belakangi saya menulis ini, yang pertama, maharah istimak adalah fondasi utama dalam pemerolehan bahasa. Seringkali maharah istimak sendiri terlupakan dalam pembelajaran bahasa Arab, padahal seseorang bisa mengenal suatu bahasa itu dikarenakan karena dia sering mendengar. Terus selanjutnya, pembelajaran di madrasah masih minim menggunakan materi autentik. Nah, hal itu yang membuat mayoritas siswa itu merasa masih kebingungan ketika dihadapkan dengan realita yang terjadi di Arab, di area native speaker sana. Terus selanjutnya, siswa merasa kesulitan ketika memahami ujaran berbahasa Arab dengan kecepatan normal. Nah, untuk kemudian diperlukan media autentik yang relevan, menarik, dan mudah diakses. Maka dari itu saya memilih sepak bola karena sepak bola ini merupakan sebuah sarana yang sangat global, yaitu bisa dinikmati semua orang dan memiliki basis penggemar yang sangat banyak di seluruh dunia. Selanjutnya, dalam metode penelitian yang saya ambil itu saya mengambil literatur review yang mana sumber datanya itu berasal dari 25 sumber ilmiah, baik itu jurnal internasional, jurnal nasional terakreditasi, dan buku-buku teks akademik meliputi seperti buku induk dan lain sebagainya. Dan pendekatannya itu berupa pendekatan kualitatif dan analisis isi konten tersebut. Baik, lanjut ke bagian kontennya itu. Jadi pada intinya karakteristik autentik material itu ada 6, yang mana ini bersinkronisasi dengan siaran sepak bola bahasa Arab itu sendiri. Yang pertama, siaran sepak bola berbahasa Arab itu jelas-jelas diproduksi untuk penutur asli. Pada kanal beIN Sport, siaran sepak bola yang berkomentator bahasa Arab seperti oleh Khalid Al-Balushi atau oleh Muhammad Abduh atau Ali Muhammad Ali, seperti Hafidh Deraji, itu jelas-jelas diproduksi untuk kalangan masyarakat Arab sendiri. Dan yang nomor 2, menggunakan bahasa alami dan spontan. Saya sering bilang kepada teman-teman saya bahwa tingkat tertinggi seseorang dalam berbahasa itu menjadi mu'alik atau menjadi komentator karena menggunakan bahasa yang sangat alami dan sangat spontan. Terus yang ketiga, mengandung variasi dialek dan aksen. Seperti yang setelah saya ketahui, komentator sepak bola berbahasa Arab itu tidak cuma dari Saudi atau dari Qatar semisal, tetapi seperti Hafidh Deraji, dia berasal dari Aljazair, dan ada juga Khalil Al-Balushi, dia berasal dari Oman, dan masih banyak lagi, dan tersebar di berbagai penjuru kawasan Arabia. Selanjutnya, ciri khas autentik materi autentik yang ada pada siaran sepak bola itu menyajikan kosakata kontekstual yang kaya. Seperti semisal kita di pembelajaran konvensional, kita tidak akan menemui itu yang namanya ungkapan ujaran-ujaran kekaguman yang digunakan untuk masyarakat saat ini. Nah, masyarakat
Arab sana ketika melihat gol yang indah itu langsung mengucap ya hada min hadhil raw'ah Allah 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 seperti itu, bukan seperti yang kita ketahui seperti biasanya. Terus selanjutnya yang nomor 5 menampilkan ritme dan intonasi otentik. Ya, jadi seperti yang di nomor 2 tadi, selain spontanitas bahasa dan kealamian bahasa, juga menampilkan ritme dan intonasi yang otentik. Katakanlah kita melihat komentator Al Jazair yaitu Hafidh Raji itu dengan ritmenya yang sangat santai, sangat kalem. Bruno Mubo salat ila romil damas ilal hadaf seperti itu, dan itu unik. Nah, terus yang nomor 6 tersedia dalam media digital dan mudah diakses. Itu siaran sepak bola. Cuma ya selain karena tersedia di media digital, mungkin ya berbayar, tapi kalau sebenarnya bisa diakses dengan menggunakan link bajakan, tapi itu kurang baik. Terus manfaat dan potensi penggunaan siaran sepak bola ini, yang pertama itu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa ketika menggunakan media berbasis minat bakat mereka. Siswa yang suka sepak bola otomatis suka ketika dikasih tugas suruh nonton bola, nalarnya seperti itu aja. Terus selanjutnya meningkatkan kemampuan dalam memahami ujaran dalam kecepatan normal. Ya Kak, saya dulu waktu semester 3 itu pernah suruh dengerin debat Qatar. Saya merasa kebingungan, dan ketika saya menonton bola, saya merasa tepat karena itu natural dan normal. Terus memperkaya kosakata dan meningkatkan pemahaman konteks dan menumbuhkan minat belajar. Terus, nah, dengan berbagai keunggulan tersebut, tapi masih banyak kelemahannya. Seperti yang pertama, kecepatan tuturan penutur asli yang begitu menantang bagi siswa, apalagi pemula ya. Terus yang kedua, pentingnya scaffolding pembelajaran yang terstruktur. Otomatis guru bahasa Arab juga harus bisa sudah memahami bagaimana native itu berbicara, bagaimana native itu mengungkapkan suatu kejadian dan lain sebagainya. Dan ini yang paling susah, yaitu perlu adanya adaptasi dan integrasi di dalam kurikulum. Nah, nanti implikasi praktisnya kira-kira seperti ini. Mengintegrasikan siaran sepak bola bahasa Arab ke dalam kurikulum. Ini mungkin ya bisa jadi nanti dengan adanya mungkin ya sekarang guru sekarang lebih merdeka, mungkin bisa tuh kayak menugaskan kepada siswa bagaimana cara bagaimana mahara istimak dapat dikembangkan melalui nonton bola. Terus pilih cuplikan yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Biasanya itu kalau yang dipilih, kalau saya ngetes orang itu, kalau yang mau gol itu Ronaldo mau nyetak gol atau dan lain sebagainya. Terus menggunakan strategi pra menyimak, saat menyimak dan pasca menyimak. Jadi nanti ada pra menyimak, memahami bahasa Arab, memahami bola itu seperti apa. Terus saat menyimak itu seperti apa, dan pasca menyimak seperti apa. Terus mengembangkan panduan pedagogis bagi guru dan dalam memanfaatkan sumber media digital. Ya intinya, siaran sepak bola berbahasa Arab di beIN Sport dapat dikategorikan sebagai autentik material yang sangat efektif untuk pembelajaran mahara istimak di tingkatan madrasah, dengan syarat disertai perencanaan pembelajaran yang sistematis, pemilihan cuplikan yang tepat, dan strategi pembelajaran yang disesuaikan dengan posisi siswa. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.